nggak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome back to AG Channel. Terima kasih buat kalian yang masih terus mantauin channel kami. Untuk malam ini gue coba untuk mengambil topik pembahasan ini yang lagi viral saat ini nih, mengenai perkataan NJ lah, gue sebutnya NJ. Oke, NJ diviralkan oleh seseorang yang dengar infonya sih pingin booming ya, pingin jadi influencer, tapi gua benar-benar menyimak banget berita tersebut. Nggak banget ya untuk jadi influencer. Ya mungkin diantara kalian ada yang setuju dengan pendapat gua. Tapi sebelumnya sebelum gua melanjutin topik pembahasan mengenai kata dari NJ ini, bagi kalian yang merasa bosan dengan video gua yang video receh begini, kalian boleh skip video gua. Kalau kalian nggak suka dengan video gue, boleh di dislike. Kalau kalian suka, silahkan di like. Kalian boleh subscribe. Kalian juga boleh share kalau video gue ini berguna buat kalian. Gini deh, masalah dari kata NJ tersebut ya. Gue pribadi sendiri itu baru tahu arti kata dari NJ itu setelah viral ini gini. Sebelumnya gue nggak tahu tuh apa arti kata dari NJ, karena yang gue tahu kata NJ itu adalah kata pergaulan ya, dan kata pergaulan itu yang gue tahu kata NJ itu adalah kata suatu yang wah gitu. NJ keren banget gitu. Jadi gue belum tahu konotasi dari arti kata sebenarnya. Gue baru tahu itu setelah viral ini. Gue rasa orang ini terlalu berlebihan untuk diadukan ke KPAI ya, dengan modus atau dengan dalih demi anak-anak ya, maksudnya jangan sampai anak-anak nanti akan mengikuti kata-kata orang dewasa gitu loh. Kita tarik logikanya lagi, gua aja yang udah dewasa begini aja baru tahu itu apa arti kata anjay, baru tahu itu setelah viral. Apakah mungkin anak-anak itu tahu gitu loh, walaupun dengan cara nonton YouTube atau di setiap main video game mereka mabar dengan teman-teman, terus tanpa disadari mereka menyebut kata seperti itu. NJ itu kan konotasinya memang seperti itu yang dikatakan oleh para ahli ya. Ini coba deh berpikir terbuka nih untuk si apalah namanya nih, gue nggak penting banget kenal ya. Terbukalah pikiran lu pergaulan lu kurang meluas, pergaulan lu tuh masih pergaulan anak komplek ya. Lu pengen jadi influencer tapi pansos, lu pengen enak tapi cara lu tuh banyak salah, banyak kesalahan cara lu tuh salah mengambil jalan singkat seperti itu. Karena bahasa tersebut itu udah seperti bahasa keseharian ya buat dalam bahasa pergaulan ya. Jadi gila aja lu kalau sampai membuat keputusan lu menggunakan para ahli berdiskusi. Oke lah, itu ada baiknya juga, tapi sekarang gue balikin lagi faktanya ke lu. Bisa nggak lu menghilangkan kata kebiasaan itu ya, kata-kata kebiasaan itu dalam pergaulan dalam waktu singkat atau mungkin dalam waktu lama? Bisa nggak? Itu udah mendarah daging bro.
Itu udah bahasa pergaulan. Atau mungkin lo kedepannya nanti lo akan bikin razia ya, seperti kayak razia masker saat ini ya. Apabila terdengar suara anjay, kalian akan ditangkap polisi dan akan dipenjarakan. Apakah akan seperti itu kedepannya nanti? Gila bro. Oke, bagus tujuanmu untuk menerus bangsa ya, jangan sampai kena doktrin kata-kata tersebut. Kalau nggak lo viralin bro, anak-anak itu nggak bakalan tahu arti katanya tersebut. Sekarang udah pada tahu, pada keranjingan malahan. Udah malah kebiasaan mereka bergaul menyebut kata itu terus karena udah tahu artinya. Sebelumnya gue jarang mereka dengar kata tersebut. Adapun mereka pada di saat mabar, pada saat main video game bareng, ngegame bareng, game online bareng. Sekarang mereka bermain ngumpul sama temennya nyebut kata itu. Mereka main nyebut kata itu. Gila ya bro. Jujur gue untuk kenal sama lo aja gue gak mau. Kenapa gue ngambil topik seperti ini ya, gue prihatin banget sama generasi muda sekarang ini yang terlalu terlalu ngeselin lah kalau gue bilang. Orang-orang seperti lo tuh ngeselin gitu. Pergaulan lo tuh masih pergaulan komplek bro. Oke lah, lo punya pendidikan gede ya, punya pendidikan tinggi ya, sarjana dengan titel sarjana, lo mungkin juga public figure ya kan, tapi lo masih kurang pagi namanya bro. Kopi lo kurang kental bro. Pergaulan masih sebatas komplek. Lo boleh ya, ini gue kasih tahu nih bro, di grup WA gua, terutama grup motor ya, itu bahasanya jauh lebih kasar bro, jauh lebih kasar daripada kata yang lo viralkan saat ini. Mungkin ada temen gue nanti yang bisa tuliskan komentar, bener gak sih chat di WA kita, di grup WA kita jauh lebih kasar daripada kata yang diviralkan oleh manusia bodoh yang satu ini. Jauh lebih kasar bro, tapi itu tidak dipublikkan, tidak dibicarakan di umum bro, karena mereka kalau tahu konotasinya jauh lebih parah gitu loh. Dan kalau misalnya itu akan lo berkata akan mengajarkan ke anak-anak gue nantinya, lo salah bro. Anak-anak gue juga ngecek WA gue dan mempertanyakan ini artinya apa ya, dan gue nggak akan mengartikan kata-kata tersebut seperti kata-kata dalam pergaulan gue. Gue akan bawa kata-kata tersebut, gue akan artikan kata-kata tersebut ke bahasa pergaulan anak gue, seusia anak gue gitu loh bro. Jadi dia akan menerima dengan benar. Tapi lo dengan cara nge-booming ini, action lo yang bikin viral begini, otomatis kan semua pada baca, termasuk anak kecil pada tahu akhirnya. Jadi siapa yang salah? Nggak ada yang disalahkan bro. Koreksi diri bro. Lo koreksi diri juga bro. Lo udah benar belum dengan cara lo seperti ini? Bro, siapa namanya situ Lutfi siapa lah itu lah. Nggak penting banget, gue juga kenal dia. Nggak penting banget dia juga ini tahu dia. Yang jelas orang semacam lo itu yang bertitel sarjana atau apa gue juga nggak tahu. Lo kepintaran lo tuh kepinter menurut lo berlebihan. Lo pansos. Gue prihatin dengan kehidupan lo kayak gini. Gue khawatirin nanti ke depan ini ada orang yang lagi semacam kayak lo ini. Otomatis
bahasa-bahasa itu akan dibatasi dan lama-lama akan terkekang. Gue harap jangan ada orang-orang lagi seperti itu. Bahasa pergaulan itu lo jangan konotasikan juga seperti kayak bahasa publik atau umum. Tujuan lo bener untuk mengedukasi ya anak-anak supaya jangan terdoktrin perkataan-perkataan yang belum pantas mereka katakan pada umumnya. Benar, tujuan lo benar bro. Tapi lo coba kaji dulu bro, lo riset dulu bro, lo riset dulu efeknya bagaimana, terutama efek buruknya ke depan. Salah nggak sekarang kalau misalnya nih gue kasih satu ini ya, sebuah cuplikan sebuah foto ya, coba lo telaah deh bagaimana kalau misalnya hal ini terjadi. Oke, di foto ini kita lihat ya, namanya anjir. Coba lo bro, berarti setiap orang yang manggil nama dia halo anjir, kena pasar, tangkap polisi. Temen-temen dia punya temen nggak dia? Ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh. Jadi kesimpulannya gini deh bro, setelah gue kaji ya dan setelah gue riset, 70% orang gak suka dengan tindakan lu ya. Bukannya gue ngebela siapalah tuh yang lagi bermasalah juga sama lo, gue juga gak penting ya, karena gue gak kenal juga. Jadi yang 30%-nya itu oke, setuju dengan tindakan lo, termasuk dari para pakar ya. Sebenarnya butuh waktu panjang kalau ingin mengambil keputusan itu ya, dibuat sebuah undang-undangnya nanti. Sebenarnya itu butuh waktu panjang karena harus ada riset dulu, harus ada riset ilmiah dulu bro. Jadi nggak langsung lu adukan, lu laporkan terus tiba-tiba muncul undang-undangan dari KPAI-nya. Harusnya di riset dulu ya, secara ilmiah ya. Nah barulah keluar keputusan resminya gitu, layak atau tidak kata-kata tersebut. Ya itu semacam kata-kata plesetan gitu loh bro. Karena kalau penyebutan kata langsung itu kan terlalu kasar bro, terlalu kasar. Kalau dari bahasa konotasi terlalu kasar emang sebutan seperti itu. Tapi dalam bahasa gue, keseharian gue, di pergaulan gue, itu hal yang lumrah bro. Ini dalam konteks anak dewasa ya. Kalau ke anak-anak kecil nggak diajarkan kata-kata itu. Walaupun anak gue tahu, tapi gue konotasikan, gue artikan itu dari kata-kata anak itu apa, dari anak gue sendiri, seumuran anak gue sendiri, gue artikan ke situ gitu loh bro. Jadi nggak langsung gue tembak anak gue, ini nggak boleh ini dilarang, ini jangan seperti itu dulu bro. Anak itu kalau makin dilarang makin jadi, makin tambah, didik bertahap gitu. Makanya sama juga keputusan seperti ini harus diriset dulu, jangan langsung, nggak boleh atau dilarang atau dikenakan hukuman atau dikenakan pasal nantinya yang menyebutkan. Gila lo bro, berapa banyak nanti yang akan dipenjara gara-gara lu. Orang nggak sengaja tiba-tiba ngomong polisi lihat, dengar, dan tangkap aja ya kan. Oke, polisi nggak punya bukti, keceplosan atau gimana, tetap aja kan malu orang tersebut bro. Ngotak dikit lah bro, lo orang pinter kok. Sampai ada juga video nih, salah satu konten kreator ya menyebutkan kata tersebut sampai 100.000 kali. Tahu nggak sih lo bro, itu salah satu bentuk apa sih? Kekesalan sama lu gitu.
salah satu bentuk prihatin karena kebodohan lu. Nggak ngerti lagi gua, generasi sekarang ini pinternya pinter makin bodoh, bukan pinter beneran tapi pinter makin bodoh, hanya mengejar popularitas, mengejar ketenaran, menghalalkan segala cara. Lu itu orang kuliahan ya, orang pernah kuliah ya. Gue tau lah kalau orang kayak lo tuh pasti orang bertitel ya kan? Ya mungkin gini ya perbedaan antara orang yang berkembang hidupnya di jalanan ya kan, dengan cara berkembang pola pikirnya orang yang hidupnya rumahan. Orang hidup di jalanan itu jauh lebih luas pikirannya, jadi nggak gampang tersinggung, apa-apa nggak dibuatin permasalahan. Setiap masalah sekecil apapun itu diselesaikan, diperkecil, bukan diperlebar kayak lu begini. Gila, nggak habis pikir gua. Tolong teman-teman gua nih yang nonton video gua, coba tulis dalam komentar ya, bener nggak sih kalau kita tuh ngumpul nongkrong rame-rame, kata-kata kita tuh jauh lebih kasar daripada kata yang sedang viral saat ini, daripada kata yang sedang viral saat ini nih. Ada nggak sih diantara kalian tuh merasa tersinggung? Tolong dong tulis di komentar. Terserah kalian bacotin aja kolom komentar gua ini, asal sopan ya, sesuai dengan panduan YouTube silahkan. Jadi biar ngotak nih orang gitu, biar ngotak nih orang. Apakah kenyangan makan bangku kuliah kali ya, model kayak begitu bisa jadi apa ya, bisa jadi orang kayak begitu lah. Nggak ngerti lagi gue cara ngejelasinnya. Oke, mungkin untuk pembahasan itu nggak usah terlalu panjang lebar dah. Banyak juga influencer dan banyak juga konten kreator yang udah ngebahas masalah itu ya, dan gue yakin mereka kebanyakan itu pada nggak setuju. Gue yakin banget 60-70% mereka nggak setuju akan tindakan si siapa namanya Lutfi, siapalah, bodo amat gue, pasti nggak setuju. Banyak kan 60-70% pasti nggak setuju, gue yakin banget. Dan gue prihatin banget kalau sampai ada influencer lagi, ada konten kreator lagi seperti yang si Lutfi ini ke depannya, ya kan? Makin terbatasi, pembicaraan kita akan makin dibatasi lagi, pola pikir kita nantinya. Setiap kata diplesetin dikit kasar, plesetin dikit kasar. Padahal konotasinya memang gitu, tapi secara visualnya nggak itu bentuknya gitu loh bro. Aduh udahlah, gue nggak mau terlalu panjang lebar, gergetan gue juga kalau dibahas terlalu panjang ya hal ini, karena gue enak juga ngeliat orangnya, ngeliat mukanya enak banget gue. Dan gue bener nggak demen gue punya temen kayak dia gitu, kenal pun kagak mau gue. Ada misalnya temen gue kayak begitu tuh, gue jauh-jauhin. Ketahuan banget anak kompleknya. Susah kalau kita ajak nongkrong di emperan toko, ngopi, ngegelar di emperan toko, gak bakalan mau, yakin gue. Maunya di kafe-kafe, mau tempat-tempat mahal. Kita ajak ngelosor di pinggir jalan ngopi, gak bakalan mau, gue jamin. Susah orang kayak begitu mah. Ntar jam malam dikit pulang ngantuk, takut dibegal, takut kena apa. Males gue ngebahas lagi. Oke, mungkin untuk pembahasannya yang satu ini ya kalian kasih komentar deh ke gue, bacotin aja kolom komentar gue itu, asalkan sopan dan sesuai dengan pedoman YouTube ya.
tidak ada bentuk sara, atau yang mengarah penghinaan ya, rasis terutama. Silakan aja komentar. Dan kalau kalian suka, silakan kalian like. Kalian nggak suka dengan video gue, dengan ocehan gue, dengan bacot gue ini, kalian dislike aja, silakan. Kalau bisa tolong kasih alasannya apa kalian suka dan alasan apa kalian tidak suka. Tolong kasih alasan, karena gue buat bahan koreksi gue juga, buat bahan riset gue juga ya. Karena jujur gue beberapa kali ini gue bikin video itu selalu gagal, dan gue butuh input, gue butuh masukan, terutama yang sudah yang udah profesional ya di dunia vlog ya. Pertama kendala gue itu, gue ngerekam kamera tuh sebenarnya udah ngerekam, tapi berkali-kali pasti ada file yang nggak kerekam, atau video yang nggak kerekam, atau yang nggak ke-save. Dan setelah ke-save itu kadang-kadang ada yang terputus di videonya. Salah satu contohnya gini, gue ngobrol di motor itu, udah kenceng banget gue ngomong di motor itu, tapi tetap yang keluar adalah angin, yang kedengaran itu adalah angin bro. Nyesek banget ya. Malah sebelum gue jalan, gue udah buat konsep, gue mau bicara hal ini, gue akan membicarakan hal ini di jalan, dan dibicarakan hal itu di jalan. Tapi setelah video berjalan dan sampai di suatu tujuan, dan gue cek video itu, ternyata ada suara angin yang terdengar bro. Jadi mau nggak mau gue dubbing, gue mixing hasil video gue, dan gue bicara sendiri bisa di dalam kamar. Banyak yang hal yang harus gue pelajari lagi di dunia vlog ya. Dan untuk konten gue yang lainnya seperti kayak touring, traveling backpacker, wisata kuliner, itu masih belum ada waktu bro. Dan gue masih sibuk dengan rutinitas keseharian gue. Dan pasti ke depan gue akan coba fokus ya untuk ke 3 konten itu. Kalian bisa kasih kami saran dan kritik atau masukan ya. Misalnya bang, lo coba review dong bang tempat ini, tempat wisata ini bang, di sini lo bantu kami juga ya untuk melihat jalan, situasi jalannya bagaimana, muat juga dengan kendaraan yang kami punya, atau bagaimana lokasi jalannya. Itu akan coba review itu untuk kalian nantinya gitu. Karena jujur gue bikin konten ini ya, itu konten sederhana, traveling backpacker ya, bukan untuk mewah-mewah. Itu bukan karakteristik gue orang backpacker, jadi semuanya harus sederhana. Dan untuk masalah review penginapan itu udah beberapa kali gue ke cancel, ke pending. Paling parah itu adalah gara-gara faktor waktu. Udah gue setting waktunya, ternyata setelah sampai di lokasi gue harus butuh waktu 1 hari lagi, padahal gue udah sudah dipanggil oleh tugas gue ya untuk bertugas lagi. Jadi mau nggak mau ya gue nggak bisa terusin. Jadi sampai di satu tahapan aja ya, seperti kayak waktu lagi di Curug Lembar itu, padahal gue pengen review penginapan ya, gue dapat endorse dari salah satu aplikasi penginapan, dan dia udah ngasih ngasih tempat yang cocok ya, tempat yang cocok untuk para backpacker dengan harga murah, tempat nyewa bintang 5 lah. Gue udah dikasih rekomendasinya sama si aplikasinya ini. Lagi-lagi waktu gue keluar dari Curug itu jam 3 sore,
ya kan. Dalam perjalanan otomatis kan paling nggak gue membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan esok hari gue tuh udah harus tugas lagi, nggak bisa bro, belum sempat waktu itu. Jadi insya Allah nanti akan gue usahakan ya, satu hari itu akan gue pergunakan fokus untuk satu konten. Dan salah satu lagi juga kemarin kayak misalnya gue pengen review warung ini ya, warung galau di puncak itu ya, itu khusus untuk tongkrongan para backpacker ya. Biasanya anak backpacker itu favoritnya di sana itu gue jamin harga paling murah bro. Gue udah review beberapa tempat tongkrongan di daerah puncak ya, dalam bentuk kopi segelas aja deh bro, di situ paling murah. Oke, kita ambil patokan, gue kemarin ngopi segelas aja nih Indo Cafe 5.000. Di tempat lain gue pernah ngopi itu sampai 10.000 bro, Indo Cafe itu. Dan total gue kemarin makan nasi goreng 2, teh manis 2, kopi 1, itu total 65.000. Coba lo tulis di kolom komentar menurut lo worth it apa enggak tempat seperti itu. Lo bebas di situ, mau tiduran berapa jam lo nggak bakalan diusir di situ bro. Lo mau sambil mau ngecas HP kayak mau sambil mabar di situ, lo nggak bakalan diusir bro. Yang punya orang yang asik. Kalau kalian pengen gua nge-review tempat tersebut, nanti gua coba untuk review ya. Gua akan review secara detail ya, dari daftar menu, terus tempat istirahatnya, ada beberapa balai-balai lah di situ. Terus kamar mandinya bersih, di bawahnya itu juga kalau lo pengen tidur misalnya kecapean banget lo habis touring, lo bisa numpang tidur di situ, lo nggak bakalan di situ bro. Terus parkiran, gue rasa kalau untuk motor itu udah cukup luas karena memang banyak di situ klub motor yang nongkrong di situ. Nanti gue akan coba review di situ selengkap-lengkapnya bro, dan kita akan berkenalan sama anak biker juga di situ ya. Anak motor tuh banyak nongkrong itu dari Sukabumi, Bandung, terus dari Jakarta, Bogor dan sekitarnya ya. Pasti itu nggak jauh merapat dari situ. Mereka malah terkadang dijadikan tempat silaturahmi, saling mengenal dari biker mana. Bahkan gue pernah pas lagi nongkrong di situ ketemu biker dari Lampung, pertama Lampung terus Sumatera Barat, bertepatan memang lagi ada acara untuk di daerah Bandung, dan dia arah balik dari Bandung ya, menuju balik ke tempat mereka asal. Mereka mesti mampir ke situ. Jadi itu gue saranin buat kalian yang sedang ingin mencari tenangan atau pas lagi gue pengen liburan nih tapi yang murah meriah, gue pengen nongkrong ngopi yang murah meriah yang bisa ngurangin penat, gue sangat saranin dari situ. Nanti gue akan coba review semua dan gue akan videoin semuanya ya. Dan gue akan ngobrol langsung dengan pemilik warungnya. Dan untuk tempat-tempat yang lain nih kayak ini tuh gue ada planning juga nih, temen gue ya, ada salah satu temen gue yang di daerah Kemarau. Gue pengen bikin konten misteri sebenarnya juga ini. Udah lama banget sebelum gue bikin konten ini, sebelum gue mendirikan channel ini, gue tuh pengen mendirikan channel misteri. Tapi gue selalu tidak menemukan lawan atau tidak menemukan kawan yang bisa belajar penelusuran. Sejatinya sih gue bukan takut ya, sejatinya gue bukan penakut atas gue membutuhkan teman, bukan. Gue membutuhkan teman itu untuk menjaga-jaga kondisi fisik gue, karena gue nggak tahu ya, gue sendiri nggak tahu nih fisik gue ini lagi fit atau enggak gitu. Di saat lagi ada muncul penampakan, kalau di saat gue lagi fit gue bagus, gue siap berani ngadepin dan gue bisa mengambil gambar. Khawatir gue, oke fisik gue bagus di rumah, tapi setelah di lokasi dan menamakan gue geletak, gue pingsan, nggak ada yang nolongin, ketemu orang jahat, dirampas semua barang-barang gue ngejaga itu, aja gitu. Kalau ada kawan gue ngejaga, kalau kondisi gue kurang fit atau gimana, nanti dia akan datang ngomongin gue.
Jadi tujuan gue bikin konten misteri itu ya bukannya untuk pamer atau gimana ya bro, cuma gue pengen ngasih tahu kalian ya, bentuk makhluk halus itu jangan pernah kalian takut. Semakin kalian takut, semakin senang ya. Asal kalian tahu bro, jin atau bentuk-bentuk kuntilanak atau pocong itu kalau mereka ketemu kita atau mereka nemuin kita, mereka tuh apes bro, apes gitu loh. Kenapa apes? Karena wujud mereka itu dan berbentuk wujud kasat manusia, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Mereka hanya bisa menakuti dengan bentuk kita yang menyeramkan, nggak bisa bergerak bro. Oke, bentuk meludah atau apa, kita bisa lebih jahat dari dia, bakar kepalanya, bakar seluruh badannya gitu. Jadi gua akan membuat channel misteri itu beda dari yang lainnya. Mungkin yang lain menurut dikerjain ya, dibuat seperti apa. Nanti konsep gua di video misteri ini dengan teman gua ini ya, itu benar-benar gue ingin menginformasikan dan mengedukasikan bahwa hal seperti ini tidak perlu ditakuti, hal seperti ini tidak perlu sampai dipuji-puji atau di apa kalau orang Jawa bilang sembah-sembahin. Derajat mereka lebih rendah daripada jin, itu derajatnya lebih rendah daripada manusia. Malaikat aja sujud sama Adam, cuma dia yang ada sujud sama Adam, dia lebih rendah daripada kita tuh. Jadi jangan pernah takut. Nanti kita akan coba explore itu ya ke depannya. Oke bro, mungkin gue udah terlalu banyak bicara dari mengenai masalah apa yang lagi viral, dan gue coba untuk sharing dengan konten gue juga. Gue benar-benar butuh saran dari kalian ya, butuh saran dan kritik dari kalian. Bagaimana baiknya konten gue ini, terutama nih untuk para motovlogger ya, yang udah profesional, yang udah merupakan kreator, yang udah malang melintang di vlogger ya. Tolong masih kasih masukan ke gue dong, untuk jadi konten kreator yang baik dan benar, yang bisa mendidik setidaknya, atau maaf, bukan mendidik tapi memberi hiburan dari segi video, terus segi audio dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk pembahasannya. Kayaknya lebih baik dia akan setelah ini dia akan mengisi lagu ya, ada selingan juga dan tidak membosankan untuk viewer gue ya, untuk para penonton gue. Nanti gue akan coba bicara lagi beberapa menit ke depan ya.